Hello again everybody, welcome back again di market update for crypto and happy new year ya buat teman-teman. Semoga tahun 2025 jadi tahun yang cerah dan berkesan buat teman-teman sekalian. All the best di tahun ini. Jadi jangan lupa doa untuk memulai tahun 2025 supaya ada kelancaran ya teman-teman sekalian dalam segala aktivitas kesehatan dan juga rezekinya. So guys, saya mau cover sedikit pembahasan yang mungkin lumayan heavy, tapi hanya based on price action. Karena kita nggak ngomongin soal makronya ya. Kalau dari segi makro, ekonomi, saya udah bahas banyak hal dan kaitannya sangat erat dengan likuiditas. Kalau meningkatnya likuiditas pasar, otomatis juga akan meningkatkan aktivitas harga daripada aset-aset yang kita transaksikan. Termasuk tentu saja pertanyaan terbesar bagi semua orang ya, adalah apakah old season akan tetap datang kembali. Well, for me personally, I still believe yes, masih ada kemungkinan tersebut. Walaupun mungkin akan berbeda dengan siklus-siklus sebelumnya. Karena tidak bisa dipungkiri, rally pada Bitcoin dari $60.000 sampai kisaran $100.000 sudah bisa dibilang teman-teman sekalian ya, ini bukan cuma dari 60.000 ya, tapi dari 40 ribuan something atau 50 ribuan something ke $100.000 lebih itu dibantu oleh old money lewat ETF, right? So ini chance-nya kecil ya untuk mereka swap ke old coins. Beda dengan kalau kita bilang kripto-kripto OG yang dulu memang holdnya Bitcoin sepanjang bear market, and then ketika udah bull market mereka akan swap sebagian profit mereka dari Bitcoin ke altcoins untuk dapat ekstra 10 to 20x ya dari portfolio mereka before finally masuk bear market dan mereka swap balik ke Bitcoin. Jadi all season I still believe ada possibility untuk ke arah sana, but the problem is rally-nya mungkin tidak akan semasif seperti yang dulu. Ini saya sudah pernah menjelaskan kepada teman-teman, dan sebenarnya kalau dari faktor makro pun saya sudah bisa mengambil beberapa kesimpulan ya, seperti tidak adanya peningkatan balance sheet daripada Federal Reserve. Kemudian juga kita lihat dari faktor seperti Global Liquidity Index juga belum turut serta dalam mengambil peran meningkatkan demand ya di pasar kripto, dan masih banyak lagi faktor-faktor yang juga ikut mempengaruhi, seperti salah satunya adalah proyeksi suku bunga The Federal Reserve yang baru-baru ini kita bahas. Itu bisa jadi salah satu faktor pendukung untuk market tidak lagi sefantastis itu yang mungkin banyak dibayangkan oleh orang-orang. Namun demikian, saya melihat ekstra movement untuk Bitcoin ataupun alt ini rally itu masih ada. Berdasarkan apa? Ya, berbagai pertimbangan ya. Kita bisa berkaca pada cycle-cycle sebelumnya, yang mana setiap kali Bitcoin telah mencapai titik bottom, rally-nya itu berlangsung selama lebih kurang 1065 hari. Dan kalau demikian tepat, maka kita akan menemukan potential titik top pada Bitcoin itu somewhere around Oktober, teman-teman sekalian, atau sekitar bulan Oktober. Bisa jadi lebih early, bisa jadi lebih terlambat gitu ya, karena kalau kita lihat dua cycle sebelumnya, tepat 1065 sampai 1066 hari itu menjadi titik di mana Bitcoin menemukan level topnya setelah bear market. Oke, jadi kalau kalian lihat di sini, ini bear market, and then bottom dari bear market kita kalkulasi. Ini bear market, bottom dari bear market kita kalkulasi. Di sini juga sama, bear market, bottom dari bear market kita calculate, dapat rata-rata 1065 hari. Apakah ini masih bisa berlanjut? Ya, I believe so teman-teman sekalian ya. Jadi kalau kita lihat juga dari perspektifnya, I think saya bisa pakai yang ini sih. Sorry. Oke, here we go ya. Yang ini kita hapus aja teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari perspektif 12 bulan juga, ini adalah kondisi candle tahunannya Bitcoin.
Ya, seperti yang saya katakan teman-teman sekalian, setelah candle tahunannya close, otomatis kita akan ada open new candle, dan new candle ini nantinya akan mencari highest and lowest point. Tinggal pertanyaannya adalah market pilih yang mana dulu. Karena kalau kita lihat berdasarkan closingnya Bitcoin di tahun 2024 itu berhasil rally dari $42.000 pembukaan awal tahun sampai penutupannya itu di $92.000. Kalau kita lihat dari open ke close itu gainnya adalah 117% guys. Sehingga menyisakan yang namanya fair value gap itu cukup besar gitu kan dengan posisinya saat ini. Maka ada upaya harusnya untuk melakukan rebalancing. Hanya saya berharap rebalancing itu mungkin terjadinya pada saat bear market. Jadi sama halnya seperti waktu kondisi ketika di bull run 2017. Ya, 2016 adalah halvingnya, 2017 kita lihat dia rally-nya, kemudian di 2018 kita memasuki fase bear market-nya. Nah, saat bear market-nya, fair value gap yang tercipta di sini, kemudian baru dimanfaatkan kembali untuk proses rebalancing-nya mereka. Gitu ya. Kalau saya lihatnya sih mungkin nggak sampai yang kayak gimana banget teman-teman, karena mungkin Anda bisa lihat di sini sebagai fair value gap-nya. Tapi kalau saya personally mungkin akan memfokuskan ke sini ya. Fair value gap-nya itu kita ngambil dari highest point sebelumnya karena ini sudah berhasil ada proses reakumulasi and bla 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 ya. Ini panjang lah kalau kita mau cover itu semua. Sehingga proses rebalancing itu berjalan atau berlangsung tidak untuk progres yang terlalu gimana banget ya, dalam artian dia nggak perlu full retrace karena memang kita tahu trennya Bitcoin itu sangat baik sekali ya kan. Dan kalau kita cek di tahun-tahun berikutnya ini prosesnya sudah jadi lebih baik lagi teman-teman ya. I mean kalau misalkan kita coba I think we can skip to the latest part ya teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat di sini ini sama case-nya pada bear market 2018 2019 kemudian kita memulai kembali proses winter dan bla bla bla. Kemudian pada 2020 ada proses halving, ada pre-bull run dan lain-lain. 2021 1 tahun setelah halving kita ngelihat market kembali rally ya. Naik cukup signifikan, kemudian closing dalam keadaan bullish. Jadi kalau kita lihat di tahun ketiga lebih kurangnya kita masih dalam keadaan relatif bullish. Baru kemudian di tahun berikutnya kita memasuki fase bear market. And guess what guys? Kita dapat rebalancing terhadap fair value gap atau imbalance yang terbentuk di time frame besarnya. Dan di situ sekaligus mengakhiri bear market setelah dia berhasil melakukan rebalancing itu. Ya, kalau kita ikutin pada prosesnya teman-teman dan berdasarkan pola acuannya, maka harusnya kalau misalkan 1 tahun kita mengalami bear market, biasanya 3 tahun kita mengalami bull close candle pada time frame tahunannya. Ya, ini boleh percaya boleh tidak, tapi demikian kalau misalkan seandainya kita ngelihat dia pun bisa closing dalam keadaan yang bullish, apa yang perlu diperhatikan? Kalau saya akan melihat dari seberapa jauh dia rally guys, dan tampaknya kita sudah memiliki pelemahan momentum. Dalam artian waktu sebelumnya ya dari highest point ke highest point yang baru itu kita naik sekitar 1493%. Nah, yang berikutnya di bull cycle sebelumnya itu dari topnya 19.000 ke top yang baru kenaikannya hanya 248%. Ya, jadi dari all time high sebelumnya ke all time high yang baru itu jaraknya udah nggak terlalu jauh. Maka sebetulnya kita bisa mengatakan juga bahwa kenaikan saat ini bisa sekitar 100% saja. Saya sudah melihat ini sangat baik sekali. Ya, sangat baik sekali. Maka mungkin 150.000 atau bahkan 200.000 pun bisa menjadi area yang sangat optimis ya untuk dicapai. Tapi kalau misalkan kita ngelihat dari berbagai faktor yang mendukungnya belum semampu seperti tahun-tahun sebelumnya, maka kita juga harus menyadari dan harus lebih realistis dalam menentukan target. Tapi gini teman-teman sekalian ya, saya kalau boleh memberikan tambahan juga. Mungkin belum banyak yang kenal saya gitu kan, tapi kalau yang udah tahu, artinya kalian tahu kalau saya di sini tidak memberikan acuan target ya.
Memang kita sebenarnya bisa mengukur dengan berbagai metode, seperti salah satunya adalah mengukur wave 1 sebagai acuan, kemudian menarik pullback pada wave 4-nya. Maka target-targetnya pun bisa ketemu sampai di kisaran 158%. Yang perlu dinotis adalah teman-teman sekalian, wave 5 itu tidak boleh lebih panjang daripada wave 3 ya. Kalau kita lihat di sini, maka secara wave 3 pun paling panjangnya nih berdasarkan acuannya wave 3, kita bisa dapatkan Bitcoin closing itu di wave 5-nya sekitar 145 ribuan dolar. Lebih kurangnya gitu. Ya, apakah saya bisa salah? Ya, of course lah ya. Saya juga manusia biasa lah teman-teman. Makanya metode perhitungan itu bisa dilakukan. Kita bisa menggunakan technical analysis. Tapi demikian, kalau saya personally mungkin akan lebih mengacu pada makro ya. Karena sudah bisa dibuktikan teman-teman kalau makro itu benar-benar memberikan impact yang sangat nyata pada pergerakan market kripto serta Bitcoin di sini. Jadi kalau kita ngelihat pada perspektif weekly-nya di mana kita akhirnya mendapati dia closing dalam keadaan bearish engulfing, well, I think ya personally guys, kita mengulang situasi yang sama seperti pada saat 11 Januari 2024. Kita ngelihat proses di mana market mengalami sell the news event, mengalami koreksi dalam waktu lebih kurangnya 14 hari pada saat itu, before kita akhirnya ngelihat ada terjadi reversal. Nah, ini sebenarnya berkaitan juga dengan pembahasan yang saya lakukan lewat Twitter atau X ya, ketika kemarin saya post new postingan. Di sini banyak orang mengkorelasikan bahwa kita memiliki pergerakan yang mirip sekali dengan di era 11 Januari 2024 itu. Jadi kalau misalkan kita ngelihatnya itu seperti ini guys ya, ini katanya lebih kurangnya. We use bar pattern, ambil dari sini, kemudian kita tarik ke atas. Nah, kira-kira begini teman-teman, katanya mirip pergerakannya gitu. Maka harusnya koreksinya akan segera selesai dan kita akan melihat Bitcoin segera rally pada kuartal pertama sama kayak Januari tahun lalu. Nah, apakah itu bisa terjadi? Ya tentu saja kita tidak pernah tahu teman-teman sekalian. Karena memang ada beberapa faktor katalisnya seperti Donald Trump dilantik, FTX repayment, dan pengunduran diri dari Gary Gensler secara resmi itu bisa menjadi faktor pendorong untuk realisasinya teman-teman. Tapi demikian, sebelum saya katakan bahwa oke, ini valid, paling tidak kita butuh yang namanya konfirmasi reversal pada lower time frame, dan itu artinya Bitcoin harus bisa berhasil mengambil highest point di 100.000 dolar. Ini kalau berdasarkan time frame 4 jam. Kalau dari 1 jamnya sih kita sudah lihat ada indikasi awal bisa mengalami reversal guys. Dari sini kita ngelihat dia udah mulai menciptakan higher high. Lalu dia pullback sampai ke order block dan mengkonfirmasi higher low-nya. Setelah itu menciptakan higher high kembali dan dia mengalami pullback untuk retest di area imbalance yang ada pada time frame kecil, atau bila mana teman-teman menggunakan Fibonacci retracement dari previous swing low-nya, kita bisa mendapati kalau pullback-nya ini up to 62% retracement atau di area golden ratio. Apakah ini bisa divalidasi? Permasalahan yang saya dapatkan atau saya temui adalah kita masih dalam fase liburan. Artinya volatilitas tidak ada, activity atau volume juga tidak ada, dan tentu saja kalau bukan whales yang memberikan konfirmasinya, dari mana saya yakin kalau Bitcoin di sini akan memberikan konfirmasi reversal itu. Nah, saya butuh market dalam keadaan open, dan itu artinya besok teman-teman sekalian di New York session baru mulai ada aktivitas kembali, karena kita akan melihat ada beberapa data yang dirilis per New York session, dari initial jobless claim, kemudian ada global US manufacturing PMI, salah satu data penting juga ya, dan kemudian besokannya sudah bisa dibilang masih kurang efektif ya. Baru kemudian next week kita berbicara data-data yang jauh lebih penting seperti non-farm payroll sebagai opening ya daripada pergerakan atau aktivitas pada bulan Januari ini. Maka sebenarnya teman-teman sekalian, kalau kita ngelihat secara keseluruhan dari apa yang saya coba sampaikan tadi, itu kita udah ngomongin long term skenario-nya tuh ya, untuk setahun ini ekspektasi saya kayak gimana. Kemudian kita sudah berbicara sedikit dari perspektif time frame weekly, ada bayangan lah estimasi targetnya seperti apa. Nah, kalau dari perspektif daily, maka
yang semestinya dikhawatirkan itu adalah fase koreksi ini masih bisa terus berlanjut hingga terjadinya liquidity sweep atas previous low. Tujuannya apa sih? Untuk mengembalikan likuiditas untuk para whales-nya ya. Jadi kita bisa mulai dari menghabiskan liquidation levels dari para trader yang menggunakan leverage terlalu berlebihan beserta margin yang besar. Jadi setelah adanya proses liquidity sweep itu menghadirkan order sell buat buyers-nya atau buat para whales-nya, dan baru ada aktivitas untuk dia rally kembali. Nah itu sebenarnya satu yang kita bisa antisipasi untuk mid to short term ya. Tapi Vin, kata lu tadi ngelihatnya bisa bullish. Ya itu makanya saya bilang tergantung nih Bitcoin bisa nggak memberikan validasi konfirmasi kepada saya menghover atau mereclaim $100.000 sebagai lower high daripada pergerakan sebelumnya. Dari mana Vin perhitungannya? Perhitungannya dari sini teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat saat Bitcoin mengalami penurunan, itu sempat menciptakan satu lower low, dan di sini telah mengalami proses yang namanya inducement atau retracement. Lalu dia turun kembali, no lower low, and then kita mampu menciptakan satu higher high di sini. Nah, inilah yang saya kemudian katakan dengan titik highest point-nya, karena walaupun hanya buy buntut, tapi setidaknya bodinya sudah berhasil ngelewatin previous low point. Ya. Nah, di sini saya berasumsi atau saya berpikir bahwa oke, kita sudah punya new swing, terutama karena sudah ada proses inducement di internalnya. Jadi saya anggap ini adalah fase retracement-nya seperti ini untuk jangka pendek teman-teman sekalian ya. Mungkin untuk testing ke level 97.000 atau 98.000 sebelum extra rejection atau further correction pada Bitcoin dari perspektif time frame besarnya. Tapi kembali lagi, bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk mengambil likuiditas dari lowest point yang krusial, yaitu $90.000 guys. Bayangin berapa banyak orang yang maybe ya opening leverage di sini dengan stop loss di bawah low terakhir ini. Nah, ini menurut saya adalah sumber likuiditas yang luar biasa. Ya, sangat bisa dimanfaatkan dan dimanipulasi oleh pasar sebagai kejutan awal tahun ya. Apakah itu akan terjadi? Ya, ini kan kita mengantisipasi ya teman-teman sekalian sebagai satu skenario yang bisa dibilang tentu saja tidak akan disukai oleh banyak orang. Tapi yang saya tahu, market itu justru akan mencari skenario-skenario itu, karena kembali lagi tujuannya adalah menciptakan painful di market. Semakin banyak retail yang kena, maka artinya market akan semakin diuntungkan, terutama para whales-nya teman-teman. Ya kalau kita lihat sih dari perspektif yang 30 hari ya, maksimum pain-nya itu ada di kisaran 90 ribuan teman-teman. Once dia sweep ke level tersebut, itu long liquidation bakal gede, sekitar $2,1 miliar. Habis itu saya ngerasa oke ya, sebelah kanan kamu lihat bensinnya udah banyak banget. Mereka udah ngantri di level $100 ribuan. So if we can see Bitcoin sweep level itu, saya rasa untuk dia naik sampai $100.000 atau bahkan $105.000 itu akan sangat relatif mudah. Ya, kira-kira begitu untuk perspektif saya pada pergerakan di Bitcoin. So, untuk memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman, gimana nih update soal altcoins-nya ya. Mungkin nanti lengkapnya kita bisa bahas pada saat live streaming, karena saya ngecek di previous live ya, target like sudah tercapai. Di video sebelumnya juga saya cuman kasih pesan penutupan, tapi teman-teman udah support dengan 1000 likes button. So I think sebagai bentuk apresiasi, nggak ada salahnya untuk kita ngadain live streaming ya, seperti biasa di YouTube channel, untuk ngebahas lebih lengkap seputar pandangan saya di altcoins ini ya. Nanti kita bakal cover secara keseluruhan untuk gambaran besarnya. Kita akan lihat lagi analisisnya untuk others dominance, apakah kita bisa lihat dia segera rebound, karena memang overall kalau saya ngelihatnya di sini ya it's just part of the correction ya, untuk potential dia create higher high. Tapi kan teman-teman sekalian, seperti yang sudah kita ketahui sama-sama, seberapa painfulnya retail di sini juga akan mengambil peran di dalam proses percepatan rally tersebut ya. Dalam artian
kalau retail nggak ngerasain painful, market nggak akan recovery. Saya pikirnya begitu. Kenapa teman-teman sekalian? Karena biar gimana pun sistem cara kerja pasar keuangan itu adalah akan ada pihak-pihak yang bisa dibilang merasa rugi terlebih dahulu gitu. Tapi sebenarnya bukan berarti mereka menjadi incaran ya, melainkan mereka justru menjadi sumber likuiditasnya. Jadi kalau misalkan tidak ada orang yang panic selling akibat tekanan jual, akibat pergerakan yang sebenarnya konsolidasi aja, tapi mereka udah panik cenut-cenut ya ngelihat time frame kecilnya. Padahal marketnya lagi libur nih, tapi udah keburu galau gitu kan ngelihat pergerakan di time frame 5 menit, 15 menit, padahal bolak-balik mondar-mandir doang, tapi secara psikologi udah kena. Nah itu sebenarnya menjadi target-target yang akan menjadi calon likuiditas dari para whales. Dan kalau kita cek Bitcoin dominance juga, saya masih percaya kalau overall idea ini masih sangat berlaku ya, dimana kita bisa ngelihat dia turun, tapi apakah sejauh ini? Nah ini yang akan saya perlu analisa kembali dan akan saya perlu update atau review kembali kepada teman-teman untuk kita bahas lebih lengkapnya nanti. So for now, I think we should keep an eye on Ethereum against Bitcoin. One of the reason adalah Ethereum Bitcoin ini berada dalam fase area yang relatif ideal sekali untuk dia rebound, dan secara ETF pun Ethereum sudah relatif stabil ya demand-nya teman-teman. Jadi saya merasa kalau sangat disayangkan aja seandainya para whales di sini melakukan akumulasi pada Ethereum, maka kenapa kita tidak? Kira-kira begitu ya kan? Apakah artinya beli Ethereum? Ya itu jangan langsung diambil kesimpulannya teman-teman ya. Mungkin ini lebih ke penguatan buat teman-teman yang memang sudah terlanjur hold Ethereum. Ya saya pikir nggak ada salahnya ya untuk sabar-sabar lagi teman-teman sekalian. Sabar cuma dalam beberapa bulan aja tuh saya rasa akan sangat krusial sekali buat holders Ethereum. Karena kalau misalnya teman-teman kehilangan kesabaran dan akhirnya kalian ngelepas di timing yang justru kurang tepat pada saat kena shakeout, nah itu sangat disayangkan sekali. Nanti pada saat marketnya udah siap di markup, kalian udah nggak ada barang. Nah itu sangat disayangkan sekali lagi. Ya tapi again, this is not advice, saya cuma sharing aja based on informasi yang saya punya, based on analysis yang saya juga lakukan teman-teman sekalian. Overallnya saya percaya masih ada probabilitas untuk market masih bisa stay bullish at least for the next few months ya, walaupun window of opportunity kita semakin tipis seperti yang saya sudah jelaskan lewat live streaming. Sehingga teman-teman sekalian ya, sekali lagi reminder dari saya buat kalian yang sudah ngehold altcoins ataupun Bitcoin di sepanjang tahun 2024, please guys, exit before bear market. Itu pesan dari saya ya. Kesempatan sudah semakin menipis, waktu juga sudah nggak banyak, sehingga Anda harus persiapkan planning itu dari sekarang, bukan pada saat nanti sudah berlangsung. Oke, itu aja sedikit pesan penutup dari saya. Guys, walaupun terkesannya saya kayaknya moonboy nih gini. Enggak ya teman-teman sekalian ya. Saya cuma menjelaskan apa yang saya saat ini yakini teman-teman sekalian. Dan again ya, I'm just a normal human being. Saya cuma manusia biasa yang artinya saya bisa menciptakan atau membuat kesalahan. Maka teman-teman juga harus mandiri dalam melakukan riset dan bijaksana dalam memanfaatkan informasi yang saya coba sampaikan. So, dari saya itu dulu teman-teman sekalian. Thank you very much guys for paying attention. Semoga informasi bisa bermanfaat dan sampai jumpa kembali di update berikutnya. God bless to everyone. Cheers guys. Bye-bye.